Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tata cara pengecekan kaki-kaki mobil untuk mobil bekas. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengecekan kaki-kaki mobil untuk mobil bekas ini ada 5 poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama kali yaitu ball joint, yang kedua T-rod, yang ketiga bearing, dan yang keempat bushing, dan yang kelima rak setir. Untuk ball joint ini, kalau seumpama ada masalah di ball joint, kalau mobil dikendarai itu ada bunyi semacam kletek gitu, dan roda terasa bergoyang ketika dikendarai, atau getaran itu sampai ke dalam lingkaran setir mobil ini. Kemudian ban kemakan sebelah. Kemudian untuk poin 2 pada bagian T-rod. Untuk T-rod ini kalau seumpama ada indikasi kerusakan, mobil ketika dikendarai ini terasa melayang. Kemudian seumpama T-rod ini rusak sebelah, kemudi ini akan berbelok sendiri. Kalau seumpama yang rusak di bagian kiri, nanti kemudi itu akan belok ke arah kiri, dan sebaliknya. Kanan pun juga sama, kalau seumpama yang rusak bagian kanan, kemudi ini akan mengarah ke arah kanan, atau kemudi berbelok ke arah kanan. Kemudian untuk indikasi lainnya, bila di jalan berlubang itu, nanti itu meskipun jalannya lubangnya tidak terlalu besar, kemudi ini nanti akan berbelok sendiri juga, seperti itu untuk T-rod. Kemudian untuk bearing, kalau bearing selama kita kendarai seperti ini, nanti ada suara semacam dengungan yang sangat bising dan dapat mengganggu kita dalam berkendara. Kemudian kerusakan pada poin selanjutnya pada bushing. Kalau bushing itu suara gemuruh, ya hampir sama sih kayak ball joint tadi indikasinya. Untuk selanjutnya pada bagian rak setir. Kalau rak setir ini indikasinya kalau seumpama dikendarai, setir kemudi bergetar kayak getaran gitu loh. Kalau tangannya kita makan di kemudi ini, getarannya ini sampai ke tangan. Jadi kurang nyaman kalau kita berkendara. Kemudian selanjutnya itu muncul suara dengungan pada bagian kemudi. Dengungannya kayak semacam bearing tapi agak beda, seperti itu. Itu untuk poin penting yang perlu diperhatikan. Untuk tata cara pengecekannya nanti kita lakukan secara lebih detail ya, untuk memastikan bagaimana kondisi kaki-kaki pada mobil bekas yang masih layak untuk dibeli dan kondisinya masih bagus, seperti itu. Untuk pengecekan kali ini saya fokuskan pada kaki-kaki bagian depan, karena untuk biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan ini lebih banyak. Sebelum kita menganalisa atau mengenali ciri-ciri kerusakan pada kaki-kaki depan, kita lihat dulu pada bagian roda. Rodanya kita lihat di sini, kita bisa amati kondisi bannya ini, ban atau rodanya ini. Kalau seumpamanya bannya ini botak sebelah atau termakan sebagian, di situ bisa dipastikan kalau kondisi kaki-kaki sudah mengalami masalah. Untuk
tata cara pengecekannya, pertama-tama kita dongkrak dulu. Setelah kita dongkrak, kita lakukan pengecekan. Pengecekan pertama kali kita cek pada bagian ball joint dengan cara tangan sebelah kiri ini di posisi atas dan tangan sebelah kanan di posisi bawah. Kita tekan ke dalam dan keluar, atau kita tarik dengan posisi yang berlawanan. Itu untuk ball joint. Kalau di situ ada, kita tarik seperti ini, ada kayak oblak, di situ bisa dipastikan ball joint sudah mengalami kerusakan. Dan yang kedua, untuk terot. Untuk pengecekan terot ini kita bisa lakukan dengan cara yang tangan sebelah kanan di posisi belakang dan yang tangan sebelah kiri di posisi depan. Kita belok-belokkan seperti ini. Kalau di sini kayak semacam ada suara kayak aneh gitu, atau kayak tek-tek gitu, itu bisa dipastikan terot sudah mengalami kerusakan. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian piring roda dengan cara kita putar seperti ini. Ketika kita putar, di sini kalau ada suara aneh, suara semacam kayak gemuruh gitu, di situ bisa dipastikan piring sudah mengalami kerusakan. Kemudian atau dengan cara seperti ini, kita putar, kita pegang batang skoknya ini. Kalau di batang skok, kalau di perskok ini ada kayak semacam getaran, di situ juga bisa dipastikan bearing sudah mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian shock breaker ya, tambahan untuk shock breaker. Shock breaker ini kita bisa amati secara langsung. Kita lihat dengan kondisi shock breaker. Kalau di sini ada semacam ada olinya atau ada kebocoran oli, di situ bisa dipastikan shock breaker sudah mengalami kerusakan. Kemudian kita cek pada bagian rak setir. Apa sih yang dicek itu? Untuk rak setir ini kita bisa ngecek secara fisik ini dengan melihat kondisi karet. Pastikan karet ini kondisinya masih bagus, tidak pecah ataupun tidak robek. Kalau seumpama pecah atau robek, di situ ada kemungkinan rak setir sudah mengalami masalah, karena debu ataupun air itu bisa masuk ke dalam sini, karena di dalam ini ada pelumasnya. Nah, di situ yang mengakibatkan terjadi kerusakan seperti itu. Itu untuk rak setir. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Untuk lebih jelasnya bisa cek di video saya yang sebelumnya dengan judul itu tata cara pengecekan kaki-kaki mobil bekas yang berkualitas. Di situ lengkap dari tata cara pengecekan kaki yang bagian belakang dan kaki-kaki yang bagian depan. Untuk yang ini memang saya fokuskan di bagian depan agar mudah untuk dipahami. Terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.